Malam pemirsa, kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program Berita Maluku Antarnusa malam ini, edisi Senin 31 Oktober 2016. Berita-berita penting seputar Maluku telah kami siapkan untuk Anda malam ini. Dan seperti biasa, kami sampaikan cuplikan berita utama. Mantan napi teroris serahkan senjata dan ribuan amunisi. Setoran pajak rumah makan di kota Ambon tidak wajar. Pemirsa, itulah cuplikan berita utama Maluku Antarnusa malam ini. Saya Jakia Babalia, langsung saja kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, ribuan amunisi dan ratusan dinamit serta sejumlah senjata api rakitan diserahkan mantan napi kasus terorisme ke Mapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Beberapa senjata api rakitan yang diserahkan ini masing-masing 1 pucuk senpi rakitan laras panjang, 3 pucuk senpi rakitan laras pendek, 155 buah dinamit, 1.533 butir amunisi berbagai kaliber, 2 buah mortir, 16 buah sinyal cartridge, 3 plastik bubuk mesiu, dan 62 butir peluru hampa. Senjata api rakitan dan ribuan peluru itu diserahkan secara sukarela oleh mantan narapidana kasus terorisme Laju Mutuani, warga Gunung Malintang, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan Muhammad Sofian, warga Cimanggis, Jawa Barat. Lajumu, mantan napi teroris, kini bekerja sebagai staf ahli Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT bidang dakwah. Penyerahan itu dilakukan secara simbolis oleh keduanya kepada Kapolres Ambon AKBP Harold Wilson Huwae di lapangan apel Mapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Senin pagi. Lajumu menyatakan ribuan amunisi dan bahan peledak tersebut berhasil dikumpulkan dengan melakukan pendekatan kepada mereka yang menganut paham ISIS dan menyimpan senjata api rakitan. Saya berhasil mendekati tokoh-tokoh ISIS dan alhamdulillah saya sadarkan mereka. Dan mereka secara sadar dan sukarela menyerahkan senjata ini kepada saya. Dan alhamdulillah pada saat ini saya menyerahkan senjata ini kepada Kapolres yang sangat saya hormati. Kapolres Ambon AKBP Harold Wilson Huwae menyambut baik kerjasama dan niat baik dari para mantan napi teroris ini. Menurutnya penyerahan bahan peledak ini berkat kerjasama antara BNPT dan Densus 88 anti teror yang mendekati para pengikut ISIS dan mantan napi terorisme di Maluku dengan memberikan pemahaman kepada mereka. Atas bantuan dan partisipasinya, dan harapan kita ke depan mungkin ada lagi yang menyerahkan, dan perlu saya garis bawahi bahwa ketika ada penyerahan senjata, amunisi, dan bahan peledak kepada aparat kepolisian, itu tidak pernah akan dipidanakan. Malah kita sangat berterima kasih apabila nanti dari masyarakat ada lagi yang nanti pasca penyerahan ini akan ada lagi penyerahan-penyerahan berikutnya, sehingga Ambon bisa tercipta situasi aman dan damai. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat yang masih menyimpan senjata api untuk segera menyerahkan kepada aparat kepolisian. Huwae berjanji tidak ada tindakan pidana bagi warga yang mau menyerahkan senjata api secara sukarela. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPRD Kota Ambon mempertanyakan pendapatan asli daerah melalui rumah makan dalam rapat kerja dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hari ini. Penerimaan Kota Ambon dari rumah makan sangat kecil. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Ambon Novan Lim mempertanyakan penerimaan daerah dari rumah makan yang tidak rasional dalam rapat kerja yang berlangsung hari ini. Novan Lim mengatakan penerimaan daerah dari rumah makan berupa pajak pertambahan nilai tidak rasional sehingga mengundang berbagai pertanyaan. Salah satu rumah makan di kawasan Tugu Trikora misalnya hanya menyetorkan PPN sebesar Rp1 juta per bulan.
Itu berarti rumah makan tersebut hanya memiliki omset setiap hari sebesar Rp300.000. Novan Lim mengatakan sulit dipercaya jika satu rumah makan di kawasan Tugu Trikora hanya memiliki omset sebesar itu. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Ambon tersebut mengatakan pengusaha rumah makan tidak membayar pajak pertambahan nilai dari keuntungan mereka karena hal itu dibayarkan oleh konsumen. Sangat disayangkan jika PPN yang dibayarkan oleh konsumen justru dinikmati oleh pengusaha ataupun orang tertentu. Tugas dan tanggung jawab kita ini itu mengecek secara faktual kondisi lapangan. Dan kita meminta untuk dinas terkait segera menugaskan petugas pungut untuk parkir di sana. Minimal kita sudah mengetahui kisaran konsumen yang datang di sana selama 1 bulan dan berapa kira-kira harganya. Sehingga ketika mereka membayar pajak dengan bil yang dinas Dispenda berikan itu sesuai atau tidak. Ini kan bil ini kan juga bisa dibikin-bikin. Saya kira itu yang kita dorong untuk dinas terkait untuk mengecek ulang kondisi-kondisi itu di lapangan. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Ambon mendesak pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap rumah makan ataupun tempat-tempat hiburan. Rapat kerja antara Komisi 2 DPRD Kota Ambon dengan jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menyelaraskan hasil kunjungan DPRD di lapangan dengan laporan dari pihak eksekutif. Julius Padonan dan Junaidi Asril melaporkan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Maluku Antarnusa. Pemerintah Kota Ambon bersama Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mencanangkan Kota Ambon menuju Kota Musik Dunia Sabtu malam. Pencanangan tersebut turut dimeriahkan oleh musisi Daniel Sahuleka dan juara Golden Memories Seli Kalahatu. Dukungan Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk menjadikan Ambon sebagai kota musik dunia sangat besar. Hal itu dilakukan mengingat kota Ambon memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang musik. Menandai dukungan tersebut, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bersama pemerintah kota Ambon mencanangkan kota Ambon menuju kota musik dunia Sabtu malam. Penjabat Wali Kota Ambon FJ Papila yang mengatakan masyarakat Kota Ambon patut berbangga karena dipilih menjadi kota musik berskala dunia versi UNESCO. Pemerintah Kota Ambon ke depan, kata Papilaya, akan menindaklanjuti pencanangan ini dalam menyiapkan berbagai infrastruktur dan menjadikan musik sebagai instrumen pembangunan di kota ini. Sementara itu, Gubernur Maluku yang diwakili Asisten 1 Angki Renyaan memberikan apresiasi positif terhadap pencanangan Ambon menuju kota musik dunia. Pemerintah Provinsi Maluku, kata Renyaan, akan menindaklanjuti pencanangan ini dengan memberikan dukungan penuh dalam persiapan dan program Ambon menuju kota musik dunia. Saat mencanangkan Ambon menuju kota musik dunia, Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI Triawan Munaf menegaskan, kota Ambon pantas didukung untuk dijadikan sebagai kota musik dunia. Hal itu dikarenakan kota Ambon memiliki potensi dalam bidang musik yang cukup besar. Untuk memajukan kota Ambon sebagai kota musik dunia, kata Munaf, butuh dukungan dari seluruh elemen masyarakat di kota ini untuk merealisasi program yang telah dibuat sehingga tidak sebatas slogan semata. Pencanangan Ambon menuju kota musik dunia ini turut dimeriahkan dengan penampilan grup Marsanda dari Belanda, Malukas Bambo Fit Orchestra, Amadeus Choir, dan Seli Kalahatu. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Ya, pemirsa, calon wali kota Ambon Risat Lohana Pesi menyatakan Pasar Mardika dan Pasar Tradisional Rakyat menjadi prioritas dari program Paparisa Baru. Hal ini diungkapkannya di hadapan simpatisan dan pendukungnya di RT 02 dan RT 04 Galunggung, Kecamatan Sirimau, Sabtu sore. Pemenahan Pasar Mardika maupun Pasar Tradisional Rakyat menjadi bagian dari program prioritas Paparisa Baru dalam meningkatkan akses transaksi jual-beli masyarakat. Keberadaan pasar ini akan ditingkatkan peruntukannya agar proses transaksi masyarakat berlangsung dengan aman dan nyaman. Para pedagang akan mengakses dana bergulir dengan mudah guna meningkatkan aktivitas usaha mereka.
Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan geliat pembangunan perekonomian di Kota Ambon menjadi semakin baik. Selain itu, pelayanan publik terus didorong dengan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap warga Kota Ambon. Pembangunan rumah sakit Siloam akan terus digenjot untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang baik bagi warga kota. Calon Wali Kota Ambon Richard Lonopesi menyatakan Rumah Sakit Bertaraf Internasional Siloam juga melayani BPJS Kesehatan. Semua warga Kota Ambon akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan agar ke depan dapat terlayani di rumah-rumah sakit di Kota Ambon. Richard Lonopesi mengakui kekuatan 3 partai pengusung Golkar, Nasdem, dan P3 secara sukarela memberikan dukungannya kepada pasangan nomor urut 1 Paparisa Baru. Diakuinya untuk menggalang dukungan partai terhadap pasangannya tidaklah mudah, mesti didahului dengan bargaining atau tawar-menawar politik. Namun ketiga partai pendukung ini satu visi untuk mendukung pasangan nomor urut 1 Paparisa Baru melanjutkan pembangunan yang tertunda dan terus membenahi Kota Ambon. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Pemirsa, calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina melakukan silaturahmi dengan warga RT 04 RT 06 Desa Batu Merah Ahad sore. Kegiatan ini merupakan kampanye dialogis perdana pasangan calon yang berakronim PANTAS. Lokasi kampanye dialogis perdana pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina adalah warga kota Ambon yang berdomisili di RT 004 002 Desa Batu Merah, Galunggung. Kedatangan pasangan dengan akronim PANTAS ini didampingi tim sukses dari 9 partai pengusung dan pendukung. Di hadapan warga RT 004 002 Desa Batu Merah, Galunggung, tim sukses PANTAS Ali Rahman Ohorela mengatakan kedatangan pasangan ini selain merajut silaturahim dengan warga masyarakat Kota Ambon, juga untuk memperkenalkan diri sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon yang akan bertarung pada Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. Paslon PANTAS juga akan menyampaikan visi dan misi serta program kerja yang merupakan agenda utama kampanye dialogis. Dalam tatap muka ini, calon wali kota Ambon Paulus Kastanya mengatakan menjadi seorang wali kota tidak boleh biasa-biasa saja, melainkan harus bisa bikin labe untuk masyarakat Kota Ambon. Ada 5 misi kita, dan dari 5 misi itu kita ada punya program yang dikenal dengan program pro rakyat, program yang berpihak kepada rakyat. Di 5 kecamatan ini kita akan sediakan 1 puskesmas di setiap kecamatan yang terbukanya 24 jam mulai dari Senin sampai ke Minggu dan Minggu sampai ke Senin. Calon wakil wali kota Ambon Samlatu Konsina mengatakan slogan bisa bikin labe, kalimat optimis dalam dialog Ambon dari pasangan PANTAS telah menjadi topik utama di kalangan warga Kota Ambon. Program-program kerja PANTAS bukan biasa-biasa saja, tetapi hal-hal prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Latu Konsina optimis program-program itu akan terrealisasi untuk kemajuan warga Kota Ambon karena PANTAS didukung oleh 9 partai politik. Cuma datang mau bilang ini yang ketemu kerja ini. Yang tadi disampaikan oleh calon wali kota atau wali kota Ambon 2017-2022 itu adalah program-program yang sudah didukung oleh 9 partai politik. 9 partai politik itu jumlah kursi ada 25 kursi di DPRD. Dalam tatap muka dengan warga masyarakat RT 004 RW 006 Desa Batu Merah, Galunggung, dilakukan juga dialog bersama perwakilan generasi muda dan tokoh masyarakat di lingkungan tersebut. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Menyebutkan dirinya tidak pernah diberitahu tentang pemasangan foto dirinya di alat peraga salah satu pasangan calon. Sekretaris Kota Ambon AG Latu Heru membantah tidak netral pada Pilkada Kota Ambon. Hal ini terkait dengan ditemukannya foto sekot dengan pasangan calon di leaflet yang beredar.
Menurut Latuheru, dirinya tidak pernah dihubungi terkait pemasangan foto tersebut. Sebagai ASN, Sekot Ambon menyatakan tetap patuh terhadap aturan tentang netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah. Ya, saya sebagai sekretaris kota, sebagai seorang ASN memang harus menjunjung tinggi undang-undang tentang ASN. Ya, kita harus melaksanakan sesuai dengan arahan dari undang-undang itu sendiri. Karena itu saya juga telah menyurat secara pribadi kepada Ketua Panwas Kota Ambon menginformasikan itu supaya saya jangan dianggap bahwa terlibat masuk di dalam salah satu pasangan calon. Saya masih tetap sebagai ASN yang harus menjunjung tinggi tanggung jawab saya sebagai ASN dan menjalankan tugas-tugas itu secara baik. Ya, saya juga berharap bahwa nanti masalah ini bisa selesai. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Berbagai cara bisa dilakukan para siswa untuk menunjukkan kreativitas di lingkungan sekolah. Salah satunya bisa diperlihatkan melalui kepedulian pada kebersihan lingkungan sekolah. Waktu luang saat jam belajar diisi dengan program bank sampah. Program bank sampah bukan saja dilirik kalangan masyarakat umum. Program ini juga mendapat animo tinggi dari para siswa, seperti yang diperlihatkan siswa di SMP Negeri 9 Ambon. Mereka berkreasi menerapkan bank sampah di lingkungan sekolah. Para siswa tidak hanya fokus belajar, masalah lingkungan pun menjadi perhatian mereka. Mereka memanfaatkan waktu istirahat belajar dengan menunjukkan gerakan bersih lingkungan sekolah. Setiap jam istirahat, para siswa berkeliling lingkungan sekolah untuk membersihkan sampah yang ada di sekitar kelas mereka. Sampah yang berserakan dipungut untuk selanjutnya dijual ke bank sampah. Sampah yang terkumpul mereka pilah sesuai jenisnya. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi mereka jual untuk kebutuhan bersama. Seluruh hasil penjualan sampah ini selanjutnya ditabung di rekening khusus yang dibuka pihak sekolah. Dan tabungan inilah yang nantinya dimanfaatkan bagi kegiatan bersama di sekolah. Aksi para siswa ini pun menggugah para guru. Dewan Guru dan pimpinan sekolah memberikan apresiasi atas kepedulian siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Dengan cara ini, siswa pun jadi lebih memahami dan mencintai kebersihan lingkungan. Sampah yang tadi saya lihat juga sangat bermanfaat. Anak-anak tidak terlalu membuang sampah sembarangan, tapi dimanfaatkan bagi keterampilan mereka, dan insya Allah dia juga berguna untuk hal-hal yang bermanfaat bagi berbagai ini juga bermanfaat. Terlaku setiap hari. Jadi setiap masuk istirahat anak-anak dan wali kelas itu mulai mendatangi tempat-tempat sampah untuk memungut apa itu gelas aqua, kertas, karton untuk dibawa ke bank sampah. Kreativitas yang ditunjukkan siswa SMP Negeri 9 Ambon merupakan wujud sebuah gerakan moral yang patut ditiru. Gerakan cinta kebersihan memang sepatutnya ditanamkan sejak dini agar bisa ditularkan ke lingkungan tempat tinggal. Tim Liputan TVRI melaporkan. Pemirsa, Jalan Santai memeriahkan hari ulang tahun ke-55 PT Bank Maluku. Sabtu pagi berlangsung di kawasan Waitatiri. Jalan santai ini dilepas Komisaris PT Bank Maluku Cak Saimima yang mengambil start di perbatasan wilayah Kota Ambon dan Maluku Tengah di Waitatiri dan finish di Pantai Savavei, Desa Suli. Sorak-sorai kegembiraan terlihat di Pantai Savavei, Desa Suli, ketika para peserta gerak jalan santai ini memasuki wilayah pantai wisata itu. Kostum warna-warni yang dikenakan karyawan-karyawati dan para pejabat di lingkup PT Bank Maluku, Maluku Utara menambah semaraknya acara yang bertujuan untuk memupuk kebersamaan di antara mereka tersebut. Karyawan dan para pejabat tampak berbaur menjadi satu dalam kegembiraan memeriahkan hari ulang tahun ke-55 lembaga tempat mereka mengabdi. Para peserta jalan santai ini dilepas Komisaris Bank Maluku, Maluku Utara, Cak Saimima, dengan mengambil start dari jalan utama Waitatiri dan finish di lokasi wisata Pantai Savavei, Desa Suli, Kecamatan Salahutu.
Ajang ini merupakan salah satu program PT Bank Maluku Maluku Utara untuk menjalin kebersamaan dan persaudaraan antara karyawan dan karyawati dengan pejabat di lingkup PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Maluku Utara. Di lokasi pantai wisata ini, panitia menggelar berbagai hiburan musik kepada para peserta jalan santai. Direktur Utama PT Bank Maluku Maluku Utara, Burhanuddin Arif Waliulu, mengatakan jalan santai yang digelar ini merupakan wujud kebersamaan PT Bank Maluku Maluku Utara dengan masyarakat. Dirinya berharap kegiatan jalan santai untuk mempererat hubungan persaudaraan di lingkungan keluarga besar Bank Maluku Maluku Utara. Rahmala Tukonsina dan Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, turnamen tenis meja antar pelajar dan umum tingkat Kota Ambon tahun 2016 diikuti 297 peserta. Turnamen tersebut digelar pengurus Persatuan Tenis Meja Kota Ambon untuk menjaring atlet tenis meja berbakat. Turnamen tenis meja antar pelajar, mahasiswa dan umum tingkat Kota Ambon tahun 2016 berlangsung di Gedung Serbaguna SMK Negeri 7 Ambon. Turnamen yang mulai digelar tanggal 29 Oktober hingga 1 November 2016 tersebut digelar pengurus Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia Kota Ambon. Turnamen tersebut diikuti 297 peserta dari tingkat SD, SMP, SMA, dan umum. Panitia menyebutkan turnamen ini dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada pelajar meningkatkan bakat. Selain itu, Pemkot PT MSI dapat menjaring atlet tenis meja berbakat kalangan pelajar. Selain itu, Pemkot PT MSI dapat menjaring atlet tenis meja berbakat kalangan pelajar. Ketua Pemkot PT MSI Kota Ambon, Roy Mongi, mengatakan turnamen ini merupakan yang kedua kalinya dengan peserta lebih banyak dari sebelumnya. Diakui antusias pelajar mengikuti turnamen tahun ini sangat tinggi. Hal itu terlihat dengan peserta pelajar sebanyak 194 orang. Harapannya melalui turnamen ini akan lahir atlet tenis meja yang akan mewakili Kota Ambon di Pekan Olahraga Maluku maupun PON. Kenapa ini harus dilakukan? Yang pertama, menjelang November. Akhir November ini Pekan Olahraga Pelajar di Jayapura. Dan karena itu, maka kategori remaja sudah harus kita siapkan dari sekarang. Tentunya juga sambil kita membuat program berkesinambungan terkait dengan agenda-agenda ke depan, Porkot 2017, Pokmal 2018, dan O2SN tahun depan. Kita harus siap dari sekarang. Kalau tidak, maka ia akan selalu menjadi prioritas di cabang dari Maluku hanya olahraga bela diri. Wakil Ketua KONI Kota Ambon, Jos Manusama, menyambut baik turnamen ini. Dikarenakan melalui turnamen, kemampuan petenis meja baik tingkat pelajar dan umum dapat dievaluasi. Selain itu, kompetisi antara petenis meja dapat meningkatkan prestasi. Dirinya berharap turnamen seperti ini berlangsung 2 tahun sekali. Satu kegiatan olahraga, saya kira ini perlu ditindaklanjuti dengan event-event. Ya. Kalau tidak ada event, berarti sepertinya tidak berkembang olahraganya. Karena itu memang kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada pengurus dan diharapkan kegiatan ini kalau bisa jangan setahun sekali, tetapi setahun bisa 2 kali atau 3 kali. Pemenang dalam turnamen ini selain mendapatkan bonus uang, pembinaan, dan trofi, juga mendapatkan kesempatan mendapatkan pembinaan dari Pemkot PT MSI. Pembukaan turnamen tenis meja terbuka antar pelajar dan umum tingkat Kota Ambon tahun 2016 dibuka Wakil Ketua KONI Jos Manusama yang ditandai dengan pertandingan eksebisi antar dirinya dengan mantan atlet tenis meja Kota Ambon Ridwan Hasan. Hamzah Tumia melaporkan. Pemirsa, pegawai negeri sipil dituntut mengedepankan profesionalisme dalam tugas pelayanan publik. Untuk itu, setiap pegawai negeri sipil perlu menguasai 5 kemampuan dasar tugas pelayanan.
Kinerja pegawai negeri sipil tidak lepas dari tanggung jawab kepublikan. Untuk itu, pegawai negeri sipil harus bisa mampu menjadi aparatur sipil negara yang profesional. Tuntutan ini yang perlu disikapi agar tugas pelayanan publik tidak disalahartikan. Perlunya PNS bertindak profesional ini disampaikan Kepala Badan Diklat Provinsi Maluku Syahril Sabirin saat membuka Diklat Prajabatan CPNS golongan 3 angkatan ke-8 di lingkup Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi baru-baru ini. Sabirin mengatakan sebagai pelayanan masyarakat, PNS harus menguasai 5 nilai dasar dalam menjalankan tugas. Kelima nilai dasar yang menjadi acuan diantaranya kemampuan akuntabilitas, kemampuan kepentingan nasional, serta kemampuan anti korupsi. Nilai dasar kinerja aparatur sipil negara inilah yang bisa menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan bersih. Untuk menguasai nilai dasar ini maka perlu ada upaya peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku melalui pendidikan dan pelatihan. Melalui Diklat Prajabatan yang sering diadakan, semuanya diarahkan bagi peningkatan dan pengembangan SDM aparatur. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian Riset Teknologi dan Dikti, Wisnu, mengungkapkan peningkatan SDM aparatur yang berkualitas sudah menjadi kebutuhan demi mewujudkan kompetensi aparatur negara. Aparatur sipil diharapkan tetap menjunjung karakter profesional agar tugas pelayanan bisa dilakukan dengan maksimal. Diklat Prajabatan golongan 3 angkatan ke-8 lingkup Kementerian Riset Teknologi dan Dikti tahun 2016 ini diikuti 160 peserta dari 6 universitas, 2 politeknik, dan 3 kopertis di wilayah Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Masa Diklat akan berlangsung selama sebulan dengan menghadirkan fasilitator di lingkup Badan Diklat Provinsi Maluku. Tim Liputan TVRI melaporkan.